Oke, kalau yang berperkara saja sebenarnya sudah mengatakan bukan ini maunya Partai Prima, tapi ini yang terjadi. Nggak mungkin kan hakim tidak punya pengetahuan secara mumpuni tentang sistem politik kita, tahapan pemilu kita. Ini nggak agak di luar kewajaran? Atau kan jangan-jangan ada pesan sponsor? Kita tahu bahwa backgroundnya ada upaya untuk penundaan pemilu. Seperti apa Mas Umam? Iya, sebenarnya dalam konteks general tentu kita harus patuh pada konteks kekuasaan kehakiman. Kita juga menghargai independensi kekuasaan kehakiman. Tetapi kalau misal ada satu putusan yang kemudian seolah-olah ini berbeda dari logik yang kita pahami secara umum, maka wajar kalau misal kemudian rakyat mempertanyakan, Mbak. Nah, terkait dengan konteks ini sebenarnya menjadi tadi disampaikan oleh teman-teman dari Partai Prima. Kalau misal memang concern-nya adalah memasukkan haknya sebagai bagian dari anggota pemilu, kepesertaan dalam konteks pemilu 2024, sebenarnya putusan itu bisa dilokalisir pada konteks bagaimana KPU memberikan ruang misalnya kepada Partai Prima untuk mengikuti verifikasi tambahan misalnya untuk penyusulan. Problemnya adalah putusan ini rasanya ini offside, melampaui kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan negeri itu sendiri. Nah, ketika kemudian offside itu terjadi, kemudian ini berpotensi menciptakan instabilitas baru. Maka kalau misalnya kita cermati, Mbak, pertanyaan tadi dari Mbak Anissa, memungkinkan tidak kemudian ada elemen kekuatan lain yang seolah-olah memainkan atau bahkan mengintervensi dan memainkan kekuasaan kehakiman? Bisa jadi, meskipun tentu tidak mudah untuk dibuktikan. Tetapi logik masyarakat kita, narasi tentang penundaan pemilu terus terjadi. Berbagai narasi dimunculkan. Perpanjangan masa jabatan presiden, presiden 3 periode. Kemudian per hari ini masih ada yang diantisipasi masyarakat hari ini, Mbak, adalah putusan dari Mahkamah Konstitusi tentang sistem proporsional terbuka tertutup. Semua orang khawatir apakah ini kemudian memunculkan sebuah amar putusan yang berpotensi menciptakan instabilitas baru, ketidaksiapan persiapan pemilu, sehingga kemudian akan ada perpu lanjutan yang kemudian akan meminta untuk kemudian penundaan tahapan-tahapan pemilu. MK masih tahap sidang pemeriksaan dan sekarang kemudian tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan. Yang diminta teman-teman dari Partai Prima apa? Putusannya apa? Nah, inilah yang kemudian memunculkan sebuah pertanyaan. Jangan-jangan ada sebuah kekuatan besar yang mungkin malam ini kekuatan-kekuatan itu mereka bertepuk tangan, mereka tertawa lebar. Lagi nonton jangan-jangan. Lagi nonton kita semuanya. Yang kemudian seolah-olah itu memunculkan persepsi. Dan masyarakat berhak untuk mencerna itu. Nah, inilah, Mbak, yang kemudian menguatkan konsep apa yang disebut dengan autocratic legalism. Ya, oke. Cara pandang di mana kemudian kekuatan-kekuatan itu menggunakan hukum sebagai alat untuk kemudian menuruti kepentingan dan juga quote by quote kegilaan mereka. Sekarang ini Anda pakai hukum apapun tidak bisa menunda pemilu. Yang bisa menunda pemilu itu pakai senjata. Tidak ada lain, tidak ada instrumen hukum apapun di Indonesia hari ini. Kecuali amandemen Undang-Undang 45. Nah, itu lain lagi gitu kan, kali itu akan datang. Hari-hari ini senjata. Entah senjata dari mana, pokoknya senjata. Baik. Tidak pakai senjata, tidak bisa tunda. Mbak Betty, nothing. Mbak Betty, benar tidak bahwa secara undang-undang pemilu tidak ada sesuatu hal apapun yang bisa menunda pemilu? Kalaupun mungkin ada, untuk kondisi tertentu apa? Mungkin tidak hanya ketika berperkara dengan satu Partai Prima tapi ditunda seluruh tahapannya. Mbak Betty. Kalau Undang-Undang 7 tahun 2017 bisa menunda pemilu susulan karena bencana alam, karena kondisi-kondisi yang sudah ditentukan lewat Undang-Undang 7. Karena kita merujuk pada Undang-Undang Dasar, peraturan KPU yang sudah keluar, dan yang sekarang kami lakukan, KPU tetap melakukan tahapan program dan jadwal yang sudah diundangkan juga lewat peraturan KPU nomor 3 tahun 2022, Mbak Caca. Jadi sekarang ini kami masih jalan terus on proses persiapan menjelang hari H pemungutan suara. Oke. Pasal 22D ayat 1 pemilu dilaksanakan dengan asas bla 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 5 tahun sekali. Artinya jelas bahwa putusan ini inkonstitusional, Prof, ya. Inkonstitusional dan menabrak undang-undang. Unacceptable untuk menunda pemilu. Jadi hanya pakai senjata saja yang bisa tunda, pakai hukum. Mbak Anissa, ini kemudian menjadi pertanyaan bahwa kemudian ternyata kualitas dari majelis hakim kita
ada yang levelnya seperti itu. Ini Ya. menjadi tugas dari Prof. Baik. Margarito. Cek itu lulusan dari Fakultas Hukum mana itu, Prof? Oke, sekarang saya akan kasih pertanyaan sulit buat Tapi dia mau Bang Apul ketawa-ketawa. sekali. Sebentar, ini akan menegaskan Gara-gara dia posisi ikut Partai pusing Umat. ini. Partai Umat memang sedikit seperti mencuci tangan ya, bukan itu maunya kita. Tapi dengan keputusan ini, menurut Partai Umat, putusan ini dilaksanakan oleh KPU atau tidak? Menurut prima dong. Partai Prima, sorry, Partai Menurut Prima. kami. Iya. Hormati keputusan pengadilan. Berarti ditunda dong pemilu. Hormati keputusan pengadilan. Hormati keputusan pengadilan. Karena? Loh, makanya perlu kami tegaskan. Kami mendirikan hak politik melalui legalisasi, pendaftaran, mengikuti semua tahapan. Dalam proses pendaftaran, masing-masing partai punya liaison officer. Sebelum ini timbul jadi sengketa, ada terus-menerus komunikasi yang dilakukan. Oke. Kenapa? Tunggu dulu sebentar. Jangan kemudian hak-hak politik, hak-hak kedaulatan, hak sipil politik dinegasi oleh sistem yang disebut dengan sipol. Itu tools, alat untuk membantu. Ini yang menegasi, gitu loh. Ya. Makanya buka dari awal. Kan jadi buka dari awal datanya. Kalau kami memang TMS seperti itu, kami tidak keberatan. Instrumen apa lagi untuk Ya. memperjuangkan hak politik? Jadi bukan apa? Singkat aja kan, ini kok jadi heboh gitu loh. Seolah-olah ini enggak, udah. Ini belum ingkrah. Iya, KPU masih punya hak banding, silakan. Jangan Jangan beropini di Iya, iya, media iya. gitu loh. Baik. Udah, opininya tuangkan dalam memori kasasi atau memori banding. Oke. Saja kok. Mbak Betty, pendapat dari Bang Mangapul di sini dari Partai Prima adalah sejauh ini laksanakan putusan dari PN Pusat dengan menunda pemilu karena merasa dikeluarkan dari tahapan atau sistem yang ada saat ini, tidak termasuk dari partai yang nanti akan ikut pemilu. Merasa tidak demokratis pemilunya. Ini seperti apa jadinya? Semua on proses sudah dilalui, pembuktian juga sudah kita sama-sama jalankan di Bawaslu, lalu kemudian di Petun, dan semuanya kita sama-sama sudah membuktikan. Dan saat ini kami sudah pleno dan memiliki sikap dan pandangan KPU terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan sudah disampaikan juga kemarin oleh Ketua lewat press conference yang dilakukan langsung saat kami menerima berkas Bapak Ibu sekalian. Pertama, KPU tetap stick akan menjalankan tahapan-tahapan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Karena mengingat tahapan dan jadwal pemilu sudah tertuang dalam produk hukum, yang mana produk hukum itu adalah Peraturan KPU nomor 3 tahun 2022, sehingga dasar hukum, tahapan dan jadwal masih sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Lalu yang kedua, KPU akan mengajukan gugatan KPU telah akan mengajukan eksepsi perlawanan saat menjawab gugatan perkara sebagaimana dimaksud. Jadi kami banding Mbak Caca untuk putusan PN sebagaimana yang tadi sudah disebutkan. Mas Umam, langkah ini tepat tidak? Go ahead, maju terus, banding dari KPU, tapi ada yang merasa nggak adil di sini. Ini Partai Prima ini juga harus diperhitungkan dong, seperti apa? Tahap pertama yang perlu dilakukan di level ini, Mbak. Pertama adalah Komisi Yudisial harus turun. Cek itu lebih dulu. Apakah kemudian ada potensi pelanggaran, kemudian apakah independensi dan integritas dari majelis hakim kemudian bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Karena concern-nya menjadi berbeda, Pak. Kalau misal, katakanlah, kemudian teman-teman di KPU memberikan ruang kepada teman-teman dari Partai Prima untuk melakukan verifikasi susulan dan kemudian dinyatakan lolos menjadi anggota pemilu di 2024. Pertanyaannya, bagaimana dengan putusan tadi penundaan tahapan itu? Apakah juga gugur secara otomatis seiring dengan masuknya teman-teman dari Partai Prima menjadi anggota pemilu 2024, ataukah ini dua terpisah? Nah, inilah yang kemudian memunculkan sebuah pertanyaan. Maka di level ini MA harus turun, kemudian KY harus turun. Cek ini, karena ini levelnya cukup serius. Karena bagaimanapun juga tadi, satu, ini bertentangan dengan konstitusi. Tadi dijelaskan Prof. Margarito, secara aturan hukum konstitusi kita pemilu 5 tahun sekali, dan ini kemudian akan ada aturan levelnya putusan hakim di level pengadilan negeri yang kemudian menabrak aturan itu di level konstitusi, di level undang-undang juga sama. Kalau misal kita merujuk, mungkin diperdebatkan oleh teman-teman dari Partai Prima soal
sengketa proses kepemiluan, memang arahnya sudah ada proses-proses itu diarahkan ke sejumlah institusi, Bawaslu, PT UN dan lain sebagainya. Sekarang kemudian ada ikhtiar baru dari teman-teman Partai Prima masuk ke PN. Sejumlah pihak kita cermati, Pak Jimli, Pak Yusril sendiri, Pak Mahfud, sejumlah elemen masyarakat sivil menyatakan bahwa sebenarnya ini bukan yurisdiksi, tetapi let's say ini bagian dari yurisdiksi yang kemudian nanti disampaikan tadi Prof. Margarito, mungkin bisa dikategorikan sebagai perdata khusus. Tapi kemudian putusannya tadi seperti apa? Partai Prima concernnya menjadi satu hal, tetapi putusan yang lain, apakah kemudian akan tetap menunda seperti itu atau tidak? Jadi sebenarnya putusan dari PN Jakpus ini sebenarnya mengacaukan dan juga kemudian memunculkan instabilitas baru terkait dengan persiapan ini. Kita menjadi split perhatiannya, menjadi split kemudian apa yang menjadi concern ke depan. Ini yang kemudian harus diantisipasi. Oke, nanti sesaat lagi saya akan kulik-kulik di sini dengan Partai Prima karena sampai profil dari Partai Prima pun jadi sorotan, bahkan ada yang bertanya, siapa sih di balik Partai Prima ini, kenapa sampai menggugat? Nanti sesaat lagi ya di Apa Kabar Indonesia Malam.